Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Oke, hari ini kita kuliah untuk review materi dari manajemen, pelajaran kita? Kita akan review materi untuk riset manajemen keuangan. Riset manajemen keuangan ya. Oke, hari ini saya akan mencoba mengulangi materi minggu lalu, karena minggu lalu kita nggak via Zoom. Saya ngelihat mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan teman-teman, kita akan mulai ke slide yang minggu lalu dulu ya. Jadi saya akan share screen. Nah, yang akan saya ulangi adalah tentang bagian 2, yaitu menyusun literatur review. Ini salah satu bagian yang paling penting nih kita pahami untuk membuat sebuah penelitian yang berkualitas. Karena literatur review ini nanti menjadi dasar kita untuk menyusun hipotesis dan menjadi dasar untuk menentukan metodologi apa yang akan kita pilih dalam penelitian kita. Nah, literatur review itu apa? Literatur review adalah sebuah rangkuman kritis. Ya, ini merupakan rangkuman kritis dari sumber-sumber bacaan akademis, seperti jurnal-jurnal saintifik, buku, working paper, literatur-literatur dengan topik tertentu. Jadi dia merupakan rangkuman, kita merangkum dari apa yang sudah diteliti dari topik penelitian kita sebelumnya. Jadi kalau penelitian kita sekarang meneliti tentang misalnya tentang financial behavior, itu penelitiannya Satria ya. Nah, apa yang sudah diteliti oleh jurnal dan bahan akademis lainnya tentang penelitian tentang financial behavior tersebut. Nah, literatur review ini dalam skripsi dan tesis sering disebut dengan kata-kata kajian literatur ya. Tapi kalau dalam jurnal dia disebutnya dengan nama studi pustaka atau literatur review seperti itu. Oke, itu kira-kira pengertian literatur review. Kita masuk ke tujuan literatur review. Tujuan literatur review itu untuk mengetahui apa saja sih yang sudah diteliti atau didiskusikan oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Jadi kita mau tahu apa yang sudah diteliti, apa yang sudah didiskusikan. Dari sana nanti kita akan tahu adanya riset gap. Riset gap itu adalah celah penelitian, yaitu bagian yang masih terbuka, yang belum menjadi penelitian atau fokus dari peneliti sebelumnya. Jadi ibaratnya kita sedang memasang tackle tahu ya? Keramik di lantai gitu, kita susun satu-satu. Peneliti A menyusun bagian sini, peneliti B menyusun selanjutnya gitu. Terus saja gitu sampai satu rumah penuh, tapi mungkin ada beberapa bagian yang belum terisi. Nah, bagian yang belum terisi itu yang kita namakan sebagai research gap ya. Jadi sebagai research gap. Jadi bagian yang belum terisi itu nanti yang akan kita teliti lebih lanjut supaya dia utuh nantinya. Nah, tentu ini bayangannya bukan rumah, karena rumah kan kecil. Ini bayangannya tentang ilmu pengetahuan yang luas sekali gitu, yang selalu berkembang. Jadi di sana kita akan menyusun satu persatu bata gitu ya. Nah, bagian mana yang belum kita susun, itu yang kita namakan dengan research gap. Tujuan lain adalah supaya kita nggak melakukan plagiat atau duplikasi ya. Jadi kalau sudah ada yang meneliti kemudian kita copy paste sama persis, berarti kita melakukan duplikasi dan itu merupakan salah satu kejahatan akademis ya. Itu kejahatan teman-teman. Nah, kita juga ingin melihat kaitan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya sehingga kita bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Itu dari tujuan literatur review. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya Anda bisa mencari literatur review itu dari buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit bereputasi, dari artikel, ini yang sekarang paling penting, dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi, artinya jurnal itu terindeks oleh lembaga pengindeks yang terpercaya, seperti mungkin Web of Science, Scopus, seperti itu ya. Itu adalah jurnal bereputasi. Dari conference proceeding, jadi dari artikel yang dipresentasikan di dalam konferensi, dari laporan publikasi pemerintah, atau dari tesis atau disertasi sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai academic source. Sering beberapa teman menggunakan koran, majalah, atau sumber internet.
itu tidak bisa kita kategorikan sebagai academic source. Kenapa? Karena koran, majalah, internet biasanya hasilnya tidak terverifikasi benar atau tidaknya. Kesahihannya belum bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan koran, majalah, internet site sebagai salah satu sumber dari literatur review. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada komentar? Tidak? Nah, gimana cara melakukannya? Ada 4 langkah melakukan literatur review. Yang pertama, mencari literatur yang relevan. Ini akan saya bahas hari ini secara khusus. Ya, kita harus bisa mencari literatur yang relevan. Kemudian setelah kita cari literatur yang relevan, kita apakan? Kita temukan tema kesamaannya. Setelah itu, kita susun temanya itu berdasarkan beberapa pendekatan yang akan kita bahas, dan kita mulai menuliskan literatur review. Jadi mulai yang pertama, kita akan yang namanya mencari literatur yang relevan. Gimana sih cara mencari literatur itu? Ada ide? Kalau Umul udah mulai memikirkan skripsi belum, Umul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau nyari literatur gimana, Umul? Kuliah, astagfirullah, Oke, mungkin Umul ini ada gangguan mungkin. Yang lainnya, Kak Satria kalau nyari literatur di mana, Satria? Biasanya di OAJ, Scopus sama PDF Drive, Bu. Oh gitu, PDF Drive. Nah, Anda harus mencari ke namanya situs pencarian database. Situs pencarian database itu ada di OAJ, Directory Open Access Journal. Ada juga, kalau saya paling sering kalau misalnya nyari yang free di mana? Google Scholar, ya. Atau ada juga yang berbayar seperti ProQuest dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar di Google Scholar aja ya, gimana saya mencari artikel di Google Scholar. Kemudian dari Google Scholar tersebut, Anda harus mencari literatur utama. Mana sih sebenarnya literatur yang harus kita ambil? Kan banyak tuh yang muncul. Mana yang kita ambil? Yaitu yang pertama dan menjadi rujukan. Kemudian yang ketiga adalah mencari literatur terbaru. Terbaru adalah dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Ya, 5 atau 10 tahun terakhir, bisa kita lihat dari jumlah sitasi. Nah, kita mulai dari yang ketiga ini ya, mencari dari academic source, mencari literatur utama, dan mencari literatur terbaru. Oke, saya akan masuk ke Google Scholar. Sorry, sebentar. Kita akan share screen, coba kita cari Google Scholar ya. Ini kelas. Misalnya saya akan masuk ke sini, Scholar. Masuk sini ya, Google Scholar. Kelihatan teman-teman? Layarnya, Google Scholar-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, kita mencoba mencari, contohnya misalnya saya akan mencari tentang Corporate Social Responsibility. Pada familiar dengan istilah ini? CSR ya? Topik yang mungkin familiar saja ini yang akan saya cari, Corporate Social Responsibility. Anda akan menemukan banyak sekali jumlah artikel di sini. Corporate Social Responsibility, jika Anda lihat. Nah, untuk mencari artikel yang pertama kali akan saya ambil di halaman pertama, ya, di halaman pertama, biasanya pertimbangan saya yang saya baca pertama kali adalah judulnya. Setelah itu sitasinya. Ada 2, judul dan apa? Sitasi. Kita lihat dari judulnya. Dari judul di sini kita melihat bahwa Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance diterbitkan di Academy of Management. Ini jurnal yang cukup berkualitas, tahunnya 1988. Jadi ini mungkin pertama-tama jurnal yang cukup populer di tahun Anda belum lahir, ya kan? Anda udah lahir belum? Mungkin belum ya. Siapa yang kutip? Yang ngutip
ada orang sebanyak 4.020 orang mengutip tulisan tersebut. Kira-kira artikelnya Macquarie ini penting nggak? Penting, Bu. Penting. Kenapa penting? Kita lihatnya dari mana? Jumlah sitasi, cited by. Di sini ada jumlah sitasi, disitasi oleh 4.020. Oke, saya akan ambil artikel ini. Tersedia nggak di Google Scholar? Ada PDF-nya, berarti tersedia. Tik, saya ambil ini ya. Satu artikel utama. Saya go through lagi ke bawah. Dia berarti social responsibility dengan performance. Saya akan melihat lagi ke bawah. Mungkin ada nggak yang lain yang lebih banyak? Ini yang kedua ada tulisan dikutip oleh 3.600. Oke, banyak juga. Ini dikutip oleh 1.567. Banyak juga. Ini sama corporate social responsibility and financial performance. Oke, ternyata dia banyak juga yang ngutip 2.000. Saya pikir ini penting juga. Kenapa penting? Karena judulnya sama, ya, corporate social responsibility dengan financial performance. Saya akan pilih artikel ini sebagai salah satu artikel yang lain. Setelah itu, ini salah satu artikel yang sangat penting ditulis oleh Carol karena dikutip oleh lebih dari 10.000 orang. Oke, ini tentang definisi corporate responsibility, evolution of divisional construct. Penting banget ini. Jadi dia menceritakan tentang definisi definisi dari corporate social responsibility. Nah, saya udah punya 3 artikel atau 4 artikel mungkin. Ini 5.000 juga sangat penting saya pikir. Ya, artikel-artikel ini mungkin akan saya kumpulkan dulu. Saya simpan baik-baik dulu. Oke, setelah itu saya ingin tahu selanjutnya. Nah, artikel-artikel ini kira-kira perkembangannya seperti apa? Misalnya saya ingin tahu tadi artikel yang paling banyak tadi ditulis oleh siapa? Carol, ya, Carol. Saya ingin mengetahui siapa saja sih yang mengutip Carol. Saya bisa klik di sini, di cited by 10.304 ini ya. Saya klik, muncullah tulisan lain yang mengutip tulisan Carol. Dari sini kita bisa mulai melihat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi Carol itu tahun berapa tadi? 99 dikutip oleh misalnya Corporate Social Responsibility Theory, Mapping the Territory, oleh Garriga tahun 2004 yang dikutip lagi sebanyak 5.536 orang. Nah, dari Carol ke Garriga. Dari Garriga, bisa saya trace lagi nggak siapa yang mengutip Garriga? Bisa. Saya klik lagi. Oke, ternyata Garriga dikutip lagi oleh banyak lagi orang. Nah, diantaranya mungkin saya akan ambil mana yang paling banyak sitasinya. Kenapa sih diambil paling banyak sitasinya? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kita melihat artikel yang paling banyak sitasinya? Ini yang paling banyak sitasinya. Nadia? Ada pendapat Nadia? Nada Novilasari? Kenapa Nadia kira-kira? Semakin banyak dikutip berarti artikel tersebut. Nyalakan dulu Nadia ininya, belum dinyalakan. Makin terkenal. Oke, gimana Nadia? Semakin banyak dikutip berarti terkenal. Kalau terkenal tuh kenapa? Kok nggak kedengeran suara Nadia? Semakin bagus artikelnya, Bu, dan semakin banyak dicari oleh pembaca. Semakin banyak dicari oleh pembaca, itu berarti dia semakin dipercaya, ya. Dia semakin dipercaya. Intinya bahwa tulisan ini adalah tulisan yang semakin dipercaya oleh orang. Jadi cukup secara akademis dia disebut reliable, dia disebut valid seperti itu. Jadi artikel-artikel ini layak kita gunakan karena dia memiliki tingkat sitasi yang tinggi. Jadi seperti itu. Oke? Jadi kita melihat dari sana. Dari sana kita bisa memperlihatkan perkembangan ilmu pengetahuan dari yang pertama tadi siapa yang kita gunakan? Carol.
Kemudian ya Carol, kemudian Carol ternyata dikutip yang banyak tadi oleh Garriga, ternyata Garriga itu dikutip lagi oleh 2012, 2008 oleh Maten dan oleh Aguinis. Jadi seperti itu. Nah, dalam mencari artikel selalu gunakan artikel dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena hampir semua jurnal publikasi yang bereputasi itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi bukan menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa jurnal bahasa Indonesia cukup bagus, tapi belum bisa masuk dalam kategori bereputasi, Scopus. Ya, jadi seperti itu. Semua jurnal Scopus tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Dari sana Anda bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau Anda mau tahu mana yang terbaru, tinggal Anda set di sini sebelah kiri waktu time ini. Waktunya misalnya Anda mau tahu 2019, 10 tahun terakhir sampai 2010. Search, Anda akan lihat bagaimana teori corporate responsibility ini muncul dari awal aja ya. Kita lihat dari awal yang tadi. Yang pertama kali muncul. Nah, di sebelah sini yang artikel-artikel awal ini kita akan cari bagaimana perkembangan artikel sampai terakhir yaitu set di sini 2019 sampai 2010. Nah, Anda bisa menemukan beberapa artikel-artikel terbaru dalam 10 tahun terakhir ya. Banyak artikel yang sudah tersedia dengan PDF-nya, jadi Anda cukup memilih mana artikel yang tersedia PDF-nya sesuai judulnya dengan Anda, dan citasinya cukup besar. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Budi? Biasanya ada Budi. Ada nggak Budi? Ada, Bu. Kan Budi? Ada, Bu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada, Bu. Oke. Bu. Boleh? Bu. Ya, boleh silakan Budi. Kalau seandainya kita mau pakai bahasa Indonesia tuh apa, Bu? Pakai bahasa Indonesia apa? Misalnya kita mau cari jurnal bahasa Indonesia, Bu. Gimana? Jurnal bahasa Indonesia namanya jurnal apa? Saya sendiri nggak terbiasa dengan jurnal bahasa Indonesia. Ya. Mungkin Budi bisa mencari masuk ke situsnya Dikti, ya. Caranya dia dari jurnal itu kayak dari universitas kayak UI, ya, UGM, Petra, gitu. tapi rata-rata sekarang yang terindeks Dikti pun menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi sedikit sekali jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Budi bisa mencari dari Google, itu namanya adalah Jurnal Manajemen Bisnis Terakreditasi Dikti. Nah, nanti akan ada beberapa jurnal. Ini ada daftar, ikutin saja. Misalnya saya pakai di sini ya. Nah, ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini ada Jurnal Ekonomi dan Keuangan Ekuitas punya Stasia Surabaya. Nih, jadi ini terakreditasi Dikti. Nah, ini International Journal Research of Business Study punya Prasetya Mulia. Ini ternyata juga udah pakai bahasa Inggris. Ini yang terakreditasi Dikti ya. Jadi harus jurnal yang terakreditasi Dikti. Ini ada Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia punya FUI. Nah, yang ini Gajah Mada International Journal ini pakai bahasa Inggris juga. Ini yang sering banyak dipakai, Jurnal Keuangan dan Perbankan ini, Budi. Itu punya Universitas Merdeka Malang. ASEAN Marketing Journal itu punya FUI, pakai bahasa Inggris juga itu. Southeast Asian Journal of Management itu pakai bahasa Inggris juga. Ini ada beberapa ya, silahkan dicari di sini. Pokoknya kata kuncinya adalah Jurnal Manajemen Bisnis Terakreditasi Dikti. Jadi harus terakreditasi oleh Dikti, baru kita bisa percaya dengan jurnal tersebut. Karena jurnal itu kan menjadi dasar kita nanti untuk menyusun segala sesuatunya ya, hipotesis dan lain sebagainya. Maka jurnal ini harus jurnal yang terpercaya, kayak gitu. Oke? Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan lagi?
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke slide tadi ya. Jadi setelah Anda menemukan literatur yang relevan, udah kelihatan ya langkah pertama, setelah Anda menemukan literatur yang relevan, maka Anda harus membaca abstrak untuk melihat kesesuaian artikel dengan topik yang akan Anda teliti. Jadi Anda lihat apakah penelitian ini sesuai dengan topik saya, kayak gitu. Nah, atau untuk mencari artikel lainnya, Anda bisa lihat bagian referensi atau daftar pusaka untuk menjadi artikel yang menjadi rujukan. Ini tadi saya udah lihatkan. Jadi kita lihat misalnya salah satu artikel ya. Yang tadi salah satu artikel. Oke, saya akan share lagi tadi. Dari sini ya. Salah satu artikel, misalnya kita tadi masuk lagi ke Google Scholar. Kemudian tadi kita mencari tentang corporate social responsibility. Nah, saya akan buka jurnalnya Academy of Management Journal. Ini JSTOR, ini berarti salah satu tanda bahwa dia Scopus. Salah satunya lagi dia punya DOI, biasanya ya, ada di sini DOI-nya. Ini link dan DOI dan lain sebagainya. Anda bisa cek ini apakah dia Scopus apa enggak dengan Simago namanya. Nah, selanjutnya dari sini Anda membaca apa yang pertama kali Anda baca? Yang pertama kali Anda baca adalah yang namanya abstract. Using Fortune Magazine Rating of Corporate Reputation, we analyze, kita menganalisa relationship between perception of firm corporate social responsibility, jadi bagaimana persepsi antara CSR and measure of their financial performance, dan kaitannya dengan financial performance. Result show that the firm prior performance, bahwa kinerja keuangan sebelumnya assessed by both stock market return and accounting based measure, yang dihitung dari stock market dan accounting, is more closely related to corporate social responsibility, terkait dengan CSR, that is subsequent performance. Result also show that measure of risk are more closely associated with social responsibility than previous study have suggested. Dari sini kita melihat bahwa penelitian ini meneliti tentang CSR menggunakan accounting dan stock market, kaitannya dengan financial performance. Nah, jika penelitian ini kira-kira sesuai dengan penelitian Anda, maka Anda akan memilih penelitian ini sebagai sumber yang relevan. Otomatis Anda simpan ini ya, artikel ini. Simpan baik-baik ke salah satu database penyimpanan Anda. Nah, nggak usah dibaca dulu. Baca pertama adalah dari abstrak. Kalau abstrak ini sesuai, maka Anda akan pilih. Kalau abstrak ini nggak sesuai, nggak usah dipilih berarti. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari mana lagi kita bisa menemukan sumber. Selain dari citasi tadi, kita juga bisa menemukan sumber dari reference atau daftar pustaka. Anda bisa melihat di sini, di dalam daftar pustaka ada beberapa artikel yang kira-kira mungkin judulnya mirip dengan penelitian Anda. Anda bisa trace lagi, Anda bisa selidiki lagi, dan Anda bisa cari judul artikel ini menggunakan database pencarian. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, itu ya, abstrak. Jadi yang pertama yang Anda lihat adalah abstrak sebelum Anda menentukan artikel ini dipilih atau tidak dipilih. Nah, ini langkah yang pertama, yaitu tentang mencari literatur yang relevan. Jadi, disimpan baik-baik literatur yang relevan. Setelah itu kita apakan? Kita akan masuk ke langkah yang kedua. Nah, ini udah saya kasih contoh ya tadi ya. Anda bisa lihat nanti contohnya. Langkah yang kedua adalah mencari tema, persamaan, perbedaan, diskusi, dan celah penelitian. Jadi setelah Anda dapatkan artikel tadi, Anda mulai kategorikan, klasifikasikan artikel tadi. Anda kelompokkan artikel tadi. Mana yang memiliki kesamaan tujuan? Mana yang memiliki kesamaan variabel? Mana yang memiliki kesamaan metodologi? Anda kelompok-kelompokkan, dan Anda nanti akan menemukan mungkin literatur yang memiliki perbedaan hasil. Kita sebut dengan debat, ya, perbedaan hasil.
Dari perbedaan hasil ini mana yang setuju, mana yang tidak setuju, ini nanti akan kita klasifikasikan. Nah, kemudian kita mencari topik-topik yang mungkin belum dibahas juga bisa. Setelah kita klasifikasikan berdasarkan tema kesamaan perbedaan, kemudian kita melihat, oh sepertinya ada hal yang belum dibahas nih dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dari sanalah Anda bisa menemukan kira-kira saya akan meneliti fokusnya ke bagian apa. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi itu langkah kedua, yaitu kita harus mengelompokkan literatur berdasarkan kesamaan dan perbedaannya, kemudian mencari mana yang kira-kira bisa kita teliti lebih lanjut. Langkah yang ketiga, kita susun literaturnya setelah kita kelompokkan tadi ya. Setelah kita kelompokkan, kita susun. Menyusunnya seperti apa? Menyusunnya dengan cara kronologis, tematik, metodologi, atau teori. Berarti di sini Anda sebaiknya menyusun sebuah tabel, ya, menyusun sebuah tabel yang isinya mungkin di dalam tabel itu ada tahun, judul penelitian, penulis, selanjutnya hasil temuan penelitian apa, sehingga Anda bisa mengetahui kronologikah, atau temakah, atau metodologikah, atau teorikah yang membuat Anda akan tertarik menyusun literatur tersebut. Jadi kalau Anda lihat, oh ternyata kayak tadi yang saya contohkan tadi kan kronologis ya, dia secara kronologi bisa kita ikuti, tulisan Carroll, kemudian dikutip oleh siapa, dikutip lagi oleh siapa, itu berarti kronologis. Kalau tema, mungkin yang muncul nggak seperti itu, mungkin yang muncul adalah berdasarkan tema. Pada awal-awal mungkin CSR dibilang adalah sesuatu yang bagus untuk perusahaan. Tapi kemudian di beberapa tahun kemudian dibilang CSR itu biaya, jadi dia nggak bagus. Otomatis dia ada tema lagi yang muncul, yang kontra dengan temuan sebelumnya. Jadi seperti itu yang tema yang muncul. Mungkin lagi metodologi yang berbeda. Jadi mungkin penelitian A pakai metodologinya regresi. Penelitian B mungkin pakai metodologinya mediasi, variabel atau path analysis. Temuan yang ketiga mungkin dia pakai logistik. Temuan yang keempat mungkin metodologinya adalah menggunakan kualitatif. Itu yang berbeda-beda. Nah, ini yang bisa Anda susun juga. Atau berdasarkan teori. Teori siapa yang dia gunakan dari peneliti tersebut? Apakah sama ataukah berbeda? Ini caranya ya. Jadi Anda bisa menyusun literatur berdasarkan susunan-susunan ini. Nah, sebaiknya di sini Anda susun dalam bentuk grafik dulu, dalam bentuk tabel dulu. Jadi Anda buat semua yang sudah Anda baca tadi dalam bentuk tabel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas, membingungkan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Nah, berapa banyak artikel yang kamu masukkan kira-kira? Berapa banyak? Sangat banyak mungkin, Bu. Kira-kira berapa banyak, Satria? Mungkin sekitar 20-an. Mungkin sekitar 20-an. Angka yang cukup bagus, 20 artikel ya. Mungkin sekitar 20 artikel, cari 20 artikel tersebut, kemudian susun artikel tersebut dalam bentuk Excel, spreadsheet Excel. Kemudian Anda bisa menyusun apakah berdasarkan kronologinya, apakah berdasarkan tema yang muncul, apakah berdasarkan metodologi yang berbeda, ataukah berdasarkan teori yang berbeda. 20 artikel cukup saya kira untuk skripsi S1 untuk Anda susun ya 10 sampai 20 artikel. Sudah cukup disusun berdasarkan urutan-urutan ini. Nah, langkah yang keempat adalah baru mulai ditulis. Ini yang namanya orisinal, teman-teman. Jadi dari sini kita menulis apa yang kita rangkum. Jadi dari sana, dari 20 artikel yang sudah Anda buatkan dalam bentuk spreadsheet Excel itulah yang Anda ceritakan dalam bentuk literatur review. Nah, perbedaannya apa? Kalau dalam skripsi dan tesis, literatur review disusunnya biasanya berdasarkan topik dan variabel penelitian. Ya kan? Misalnya ada dua variabel X dan Y, biasanya dia disusunnya berdasarkan variabel Y dulu, semua yang terkait dengan variabel Y, tadi misalnya CSR, ya.
Y-nya jadi CSR dibahas dulu, baru masuk ke variabel X. X-nya apa misalnya tadi financial performance-nya baru dibahas. Baru kaitan keduanya. Kalau skripsi dan tesis biasanya nulisnya seperti itu. Nah, kalau jurnal artikel, Anda menuliskannya ada perumusan masalah, masalahnya dikemukakan dulu, baru intinya ya, paragraf inti ini terdiri dari tadi yang kita susun di bab 3 ini. Apakah mau disusun berdasarkan urutan kronologis kah, ataukah tema, ataukah teori, ataukah metodologi. Kemudian kita mengemukakan perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya, dan menjelaskan pendapat kita seperti apa. Kita ini percaya sama siapa? Kita percaya kalau CSR ini positif atau CSR ini negatif. Nah, misalnya saya percaya saya menggunakan pendekatan penulis A. Karena penulis A itu melihatkan hubungan yang positif antara CSR dengan financial performance. Jadi kalau perusahaan punya CSR yang bagus, maka kinerjanya bagus. Itu yang harus saya kemukakan di dalam kajian literatur ini. Jadi saya menggunakan teorinya siapa? Karena teori itu berbeda-beda. Mungkin peneliti yang lain bilang bahwa CSR itu negatif loh pengaruhnya karena dia biaya. Dia nggak bisa creating money. Tapi penelitian yang lain bilang CSR itu image. Dia itu sesuatu yang bagus. Jadi sesuatu image pasti akan returning dengan konsumen perception yang akhirnya konsumennya tuh persepsinya bagus, stakeholdernya tuh bagus, akhirnya mereka loyal, mau beli dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi di sini saya harus menyatakan saya ini ada di mana posisi saya. Apakah saya setuju dengan penulis yang A ataukah saya setuju dengan penulis yang B. Nah, dari sanalah saya bisa menyusun paragraf penutup, yaitu yang biasanya berkaitan dengan yang namanya hipotesis. Saya bisa melakukan hipotesis. Berarti kalau di sini saya percaya bahwa CSR itu bagus untuk kinerja keuangan perusahaan, maka saya akan bilang hipotesisnya adalah adanya hubungan positif antara CSR dengan kinerja perusahaan. Kayak gitu ya. Itu. Jadi literatur review ini adalah dasar untuk bisa menurunkan apa? Menurunkan apa, Nadia? Menurunkan hipotesis ya, menurunkan hipotesis. Jadi dari sanalah kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan penyusunan hipotesis. Ya, any question sampai sini teman-teman? Jadi kalau ditanya hipotesis dapatnya dari mana? Hipotesis otomatis dapatnya dari mana? Kajian literatur dari teori sebelumnya yang kita percaya, yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas atau sama sekali tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas? Oke, sekarang kita masuk ke penyusunan hipotesis ya. Jadi setelah oke, ditutup ya tadi. Kita ulangi. Jadi, setelah kita dapat kajian literatur, kita akan menyusun hipotesis. Ya. Hipotesis ini penting untuk menentukan langkah kita selanjutnya bagaimana melakukan pengujian penelitian. Dia pernyataan untuk menguji sebuah teori, biasanya didasarkan pada teori yang sudah ada, ya. Dia merupakan jawaban sementara yang hendak diuji, jadi kita mau menguji, benar nggak nih pernyataan saya? Kayak tadi pernyataan saya adalah CSR mempengaruhi kinerja perusahaan, maka itu yang ingin saya uji, apakah pernyataan saya ini benar? Nah, penyusunannya dari mana? Dari teori, dari penelitian terdahulu, dari penelitian pendahuluan. Pendahuluan ini kita udah melakukan penelitian sebelumnya, sehingga kita punya sesuatu cerita yang akan kita hipotesiskan. Atau biasanya berdasarkan logika peneliti. Tapi saya tidak menganjurkan untuk Anda untuk membuat logika ini, karena biasanya ini diperlukan untuk pengalaman ya, sehingga untuk peneliti yang pemula nggak dianjurkan. Hipotesis ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Kalau deskriptif, misalnya kita cerita tentang e-money, jadi penggunaan e-money di kalangan mahasiswa meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kalau komparatif, kita bandingkan antara penggunaan e-money mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik.
Kalau asosiatif itu berarti hubungan ya, pengaruh. Jadi penggunaan e-money dipengaruhi secara signifikan oleh gaya hidup dan tingkat sosial ekonomi mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya kasih contoh jadi kaitannya sama CSR, deskriptif nih saya cuma cerita bahwa implementasi corporate social responsibility di perusahaan X beberapa tahun, 10 tahun terakhir, misalnya seperti itu. Kalau komparatif, saya bisa bilang bahwa implementasi CSR di perusahaan sektor pertambangan lebih bagus dibandingkan implementasi CSR di perusahaan sektor keuangan, misalnya seperti itu. Kalau asosiatif itu tadi pengaruh penggunaan pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan. Jadi bedanya itu ya, kalau komparatif kita membandingkan, kalau asosiatif kita melihat pengaruhnya. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Bedanya apa? Kalau nol itu berarti nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau hipotesis alternatif itu kebalikannya, berarti ada pengaruhnya. Kayak gitu ya. Hipotesis yang baik harus jelas, tegas, harus bisa diuji secara alamiah. Alamiah itu masih ilmiah, ini maksudnya bukan alamiah. Bisa diuji secara ilmiah, dan bisa dirumuskan menjadi sebuah hipotesis yang kuat. Jadi seperti itu hipotesis teman-teman. Hipotesis ini intinya adalah kita turunkan dari teori-teori yang sudah kita baca sebelumnya. Kalau kita udah baca teori, kita tahu apa sih fenomena yang terjadi yang akan kita uji, gitu ya. Tadi saya melihat dari teori sebelumnya bilang bahwa CSR ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Maka itu pernyataan itu yang ingin saya uji, ya. Pernyataan itu yang ingin saya uji kebenarannya. Maka hipotesis nolnya di sini adalah tidak adanya pengaruh, ya, tidak adanya pengaruh antara variabel CSR dengan kinerja perusahaan. Alternatifnya adalah ada pengaruh antara CSR dengan kinerja perusahaan. Ya, sampai sini silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Ini bagaimana cara kita melakukan literatur review dan satu lagi apa tadi? Penurunan hipotesis. Rahmi, ada Rahmi? Rahmi? Rahmi udah melakukan penelitian atau belum? Sudah mulai mikirkan skripsi atau belum? Rahmi bisa dengar saya? Nggak dengar, Rahmi? Rahmi bisa dengar saya atau tidak? Sonia, ada pertanyaan, Sonia? Ih, pada dengar nggak anak-anak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, ya sudah. Oke, itu untuk pertemuan yang minggu lalu ya. Minggu ini kita cerita tentang data, teman-teman. Bahannya ada di e-learning. Data ini bukan sesuatu yang sulit, jadi dia lebih deskriptif ya. Jadi di sini Anda bisa baca sendiri kaitannya. Yang jelas data itu ada data yang sifatnya kuantitatif dan ada data yang sifatnya kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang bentuknya angka-angka, biasanya kita analisa dengan pendekatan statistik dan ekonometrik. Kalau data kualitatif itu kata-kata, tulisan, dokumentasi, foto, video. Tapi ini nggak umum untuk penelitian keuangan ya. Jadi yang umum kita gunakan adalah data yang sifatnya kuantitatif. Dari metodenya, kita kenal ada namanya data primer dan data sekunder. Data primer itu jika Anda mengumpulkan secara langsung melalui metode wawancara, kuesioner, observasi, itu namanya data primer. Kalau kita ambil datanya dari orang lain, dari pihak lain yang sudah dipublikasikan, itu yang kita sebut dengan data sekunder. Apa saja data sekunder? Laporan keuangan perusahaan, harga saham, sosial demografi,
IFLS, dan lain sebagainya, itu yang kita sebut sebagai data sekunder. Jadi klasifikasinya seperti ini. Data sekunder, data primer itu observasi, interview, kuesioner. Kalau data sekunder itu semua yang berbentuknya dokumen, ya. Semua yang berbentuknya dokumen. Oke, ada teori, ada variabel dan indikator. Ini yang sering kalian bingung. Variabel itu apa? Variabel itu merupakan proksi atau representasi dari teori. Dia harus dapat diukur, variabel ini ya. Harus dapat diukur. Ukurannya kita sebut dengan yang namanya indikator. Jadi ukuran dari variabel itu kita sebut dengan indikator. Kalau variabel itu proksi representasi dari teori. Misalnya kayak tadi teori tentang corporate social responsibility, maka variabel yang akan saya uji adalah indeks CSR. Ya, indeks CSR, corporate social responsibility. Indikatornya apa dari indeks CSR itu? Indeks CSR itu mungkin indikatornya ada 5, mungkin sosial, jadi bagaimana indeks sosialnya, mungkin bagaimana indeks yang berkaitan dengan karyawannya, mungkin bagaimana indeks yang berkaitan dengan masyarakatnya, mungkin bagaimana indeks yang berkaitan dengan apa lagi? Masyarakat, sosial, karyawan, kualitasnya, konsumennya, dan lain sebagainya. Itu yang namanya indikator. Jadi indikator ini bisa diukur. Kalau saya kasihkan contoh yang lebih mudah lagi, satu lagi kemudian ada kenal dengan namanya definisi operasional. Definisi operasional ini menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan, ukuran yang mudah dipahami. Jadi kalau saya kasihkan contoh, ini contoh paling mudahnya teman-teman. Nih, silahkan dibaca dulu. Jadi misalnya teori. Contohnya, teorinya adalah teori struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Anda pasti kenal ini yang namanya Modigliani dan Miller. Bilang ada struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Berarti ada 2 variabel. Variabelnya adalah struktur modal dan nilai perusahaan. Kemudian kita punya definisi operasional, yaitu bagaimana kita mendefinisikan variabel tersebut menjadi bisa dihitung. Jadi kita definisikan struktur modal adalah, jadi definisi operasional itu adalah definisi variabel sehingga bagaimana dia bisa dilakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Jadi struktur modal adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Nilai perusahaan adalah penjumlahan antara nilai pasar modal dan nilai pasar hutang. Ini yang namanya definisi operasional. Jadi kita mendefinisikan apa itu struktur modal dan apa itu nilai perusahaan. Dari sana kita masuk ke indikator. Bagaimana kita mengukurnya? Mengukurnya berarti kalau dibilang di sini adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri, maka itu diukur dengan yang namanya debt to equity ratio atau DER. Kalau nilai perusahaan itu didefinisikan sebagai penjumlahan antara nilai pasar modal dan nilai pasar hutang, maka nilai perusahaan itu indikatornya adalah total market value equity ditambah total market value of debt. Nah, ini yang harus Anda pelajari, Anda pahami. Jadi Anda pakai teori apa? Teori diturunkan menjadi variabel. Variabelnya didefinisikan dalam definisi operasional. Definisi operasional ini nanti akan dijadikan sebuah indikator. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini konsep penting yang harus Anda pelajari, harus Anda pahami terkait dengan penurunan teori sampai indikator. Nah, Anda lihat bahwa variabel sendiri itu berbeda-beda ukurannya. Ada variabelnya itu yang skalanya disebut dengan skala nominal, ada yang disebut dengan skala ordinal, ada yang disebut dengan skala interval, dan rasio. Skala yang paling rendah adalah nominal, dan yang tertinggi adalah rasio. Apa sih skala itu? Kita lihat skala. Skala, tadi kan variabel ya, variabel itu penurunan dari teori. Bagaimana proksi dari teori? Yaitu kalau misalnya variabelnya skalanya nominal, ya, itu seperti apa? Itu ukurannya paling sederhana, di mana angka dan objek mempunyai arti sebagai label dan tidak menunjukkan tingkatan.
Tapi kita bisa melihat mungkin variabelnya di sini adalah jenis kelamin. Berarti ada dua, pria dan wanita. Gitu ya. Jadi di sini skala nominal ini dia paling sederhana, dia hanya mengelompokkan data saja. Pria dan wanita. Pria dan wanita tidak bisa diurutkan. Tapi ada dua jenis kategori, pria dan wanita. Misalnya kita cerita lagi, jenis apa? Jenis sapi gitu misalnya. Ada sapi perah, ada sapi potong, kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dikelompokkan, tapi dia nggak ada artinya. Jadi maksudnya tidak bisa kita rating gitu, ranking. Mana yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi? Apakah sapi perah itu lebih bagus daripada sapi potong? Itu belum tentu. Apakah wanita lebih bagus dari pria atau pria lebih bagus dari wanita? Itu nggak mesti juga. Kayak gitu ya. Jadi itu skala yang paling rendah yang kita sebut dengan skala nominal. Skala yang kedua itu skala ordinal. Itu ada prioritas atau ranking. Coba Anda lihat sekarang. Ada prioritas dan ranking. Misalnya saya punya benda. Kosmetik, aksesoris, buku, dan tiket traveling. Anda diminta untuk memberikan prioritas. Memberi arti angka 1 sampai 3. 1 berarti dibutuhkan, 2 biasa, 3 tidak dibutuhkan. Oke, siapa yang mau cobain? Rahmi, dengar saya Rahmi? Oke, Rahmi coba dikasih angka. Mana yang menurut Rahmi paling penting di antara 3 ini? Kosmetik, buku, atau tiket traveling? Kasih angka, 1 dibutuhkan, 2 biasa, 3 tidak dibutuhkan. Nggak usah dipikir, Rahmi. Ini nggak sesuatu untuk dipikir. Silahkan aja, mana yang menurut Rahmi paling penting? Wah, ini jadinya saya kayak ngomong sama siapa ini? Ngomong sama layar komputer nih. Pilih aja, mana? Silahkan. Jadi misalnya, Rahmi, mana buat Rahmi yang paling penting? Kosmetik, buku, atau tiket traveling? Nggak kedengeran saya? Oke, yang lain, silahkan yang lain. Yang lain mau milih nggak? Mana yang paling penting ini? Dari 3 ini. Kalau cowok, siapa cowok yang di sini yang ada? Cuman Budi sama Satria ya? Satria mana yang paling penting? Traveling, Bu. Tiket traveling nomor 1. Nomor 2 mana? Buku, Bu. Buku. Nomor 3? Kosmetik. Kayak gitu ya, itu kalau cowok. Oke. Jadi urutannya itu kan penting ya. Jadi nomor 1 yang paling penting buat Satria adalah tiket, kemudian buku, kemudian kosmetik. Kalau Nadia Wahyuni? Kosmetik, traveling, yang ketiga baru buku, Bu. Nah, kayak gitu. Nah, ini skalanya ordinal. Jadi kalau melihat variabelnya misalnya seperti ini, sebutkan prioritas Anda. Jadi prioritas itu berarti di sini ada ranking, ada peringkat. Itu namanya variabelnya berskala ordinal, ya. Beda kan? Angka 1, 2, dan 3 beda kan? Ya kan? Untuk satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Beda dengan skala nominal tadi, angka 1 dan 2 itu nggak ada bedanya. Cuman ada kelompok aja, ada kategori laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di sini, kita bisa meranking, kita bisa melakukan peringkat, itu yang kita sebut dengan yang namanya skala ordinal. Jadi skala variabel itu beda-beda. Ada yang skala interval. Skala interval itu adalah memberikan angka pada klasifikasi suatu kategori atau objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain. Jadi dia sebenarnya ordinal, ada tingkatannya 1 sampai 5. Tapi ada satu sifat lain, jaraknya itu sama.
Jadi naik satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat. Anda bisa lihat, 1 ke 2 sangat tidak puas menjadi tidak puas. 2 ke 3, selisihnya 1, tidak puas menjadi biasa. Biasa ke 4, itu juga 1 lagi selisihnya. Jadi ini ada interval yang sama. Nah, biasanya skala interval ini kita gunakan untuk penelitian yang menggunakan skala yang kita kenal dengan skala Likert, ya. Kalau skala Likert itu pakai namanya skala interval. Jadi misalnya Anda nanya, seberapa sering Anda menggunakan e-money? Misalnya seperti itu. Ada yang satu menjawab sangat sering, tidak sering, sangat tidak sering, biasa saja, sering, sangat sering sekali. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang kita sebut dengan yang namanya skala interval. Ada juga skala rasio. Ini skala yang paling tinggi. Skala rasio ini adalah skala yang dapat memberikan arti perbandingan atau perkalian. Jadi artinya di sini misalnya saya kasih contoh berat badan ya. Berat badan Karina 40 kilo, berat badan Roni 60. Maka berat Roni adalah 3/2 kali berat Karina. Gitu, 1,5 kali berat Karina. Jadi kalau rasio ini antara variabel satu dengan variabel yang lain itu bisa dibandingkan atau dikalikan. Ini skala yang paling tinggi. Skala ini bisa kita temukan misalnya tinggi badan, apalagi berat badan, kemudian contoh yang lain lagi, apa yang bisa kita bandingkan? Jumlah uang, nominal-nominal uang, ya, itu semuanya menggunakan skala rasio. Apalagi misalnya, pokoknya yang ada koma-komanya jumlahnya bisa dari 1, tidak hanya 2, tapi 1,1, 1,3, misalnya nilainya seperti itu, nilai sekolah, skor pertandingan, seperti itu menggunakan skala yang namanya skala rasio. Jadi kayak gitu ya. Nah, kenapa skala ini penting untuk kita pelajari? Karena variabel itu pasti diukur dengan skala-skala ini, sehingga penting untuk menentukan alat statistik yang bisa kita gunakan. Kalau skalanya beda, otomatis alat statistiknya juga berbeda, gitu. Ya, jadi di sini makanya kita harus tahu. Jadi kalau skalanya rasio, itu bisa hampir digunakan untuk semua alat statistik. Tapi kalau skalanya nominal, kayak laki-laki perempuan, itu susah. Itu harus nanti masuk ke bukan regresi biasa, tapi masuk namanya regresi binomial logit, misalnya seperti itu. Ya, itu pentingnya pengukuran variabel. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar banyak banget. Materinya silahkan Anda baca sendiri di e-learning ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan pemahaman buat Anda, mulai dari bagaimana kita menyusun literatur review, menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, kita tahu berarti kita butuh data apa. Kemudian mencari data. Nah, data tersebut, kemudian kita susunlah data tersebut menjadi variabel. Variabel kita definisikan dalam definisi operasional. Definisi operasional kita jadikan apa lagi? Definisi operasional kita jadikan apa tadi habis definisi operasional? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? Indikator. Oke, jadi urutannya seperti itu. Jadi urutannya mulai dari pertanyaan penelitian kita cari literaturnya. Setelah kita dapat literatur, kita apakan tadi? Kita turunkan menjadi hipotesis. Setelah dapat hipotesisnya, kita mau menguji hipotesis berarti kita butuh data. Ya, datanya diturunkan dalam variabel. Variabelnya didefinisikan. Setelah didefinisikan, baru dibuat indikatornya. Nah, sampai sana berarti kita sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab berapa ini? Bab 2. Bab 2? Bab 3 sampai indikator, tapi belum metodologi. Nah, metodologi akan mulai kita bahas minggu depan dalam berbagai macam metodologi, mulai dari metodologi regresi sampai metodologi yang advance nanti ya.
Oke, jadi seperti itu kira-kira. Any question? Ada saran, ada masukan? Seperti kuliah-kuliah saya sebelumnya, sebenarnya saya itu lebih mementingkan pemahaman. Jadi tugas itu penting, tujuannya adalah untuk pemahaman. Jadi teman-teman, tolong kalau nggak paham, silahkan ditanyakan, silahkan diskusi. Yang Saya indikator open tadi itu sekali gimana untuk tuh, Bu? diskusi. Indikator. Indikator tadi gimana? Nah, kita buka lagi. Ya, Bu. Tuh, lihat. Bisa kelihatan? Apa ini? Kok di-share nggak bisa? Nah. Nggak kelihatan ya? Internetnya kayaknya. Ya udah gini aja. Kalau ini terlihat, teman-teman? Ini kelihatan? Di-minimize aja kitanya. Bisa kelihatan kan? Jadi kita misalnya cerita tadi struktur modal. Struktur modal itu teori, ya. Ada dua variabel dari teori, dari kajian literatur, ada dua variabel, yaitu variabelnya namanya struktur modal dan nilai perusahaan. Variabel ini yang kita definisikan. Apa itu struktur modal? Kita cari definisinya. Apa itu nilai perusahaan? Kita cari definisinya. Nah, dari definisi ini kita turunkan menjadi indikator. Indikator adalah ukuran dari variabel. Bagaimana variabel bisa diukur? Bagaimana kamu mengukur struktur modal? Maka saya buatkan indikatornya. Struktur modal bisa diukur dari DER, yaitu Debt to Equity Ratio. Total debt dibagi dengan total ekuitas. Bagaimana nilai perusahaan diukur? Nilai perusahaan diukur sebagai, di definisinya adalah penjumlahan antara nilai pasar modal dan nilai pasar hutang. Jadi nilai perusahaan adalah jumlah dari total market value equity, nilai pasar modal, ditambah dengan total market value of debt, nilai pasar hutang. Jadi kayak gitu. Jadi ini penurunannya, jadi mulai dari teori, kita turunkan menjadi variabel, variabel didefinisikan, dari definisikan masuk ke bagaimana cara ngukurnya yang kita sebut dengan indikator. Kayak gitu. Cukup jelas, Budi? Jelas, Bu. Berarti indikator tuh bentuk lain dari rumus. Ya, benar. Jadi rumusnya seperti apa? Jadi ukuran. Jadi bentuk rumusnya seperti apa? Gimana cara saya ngukurnya? Berarti rumus yang masuk di sini. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu itu dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif, misalnya tadi misalnya katakanlah indikatornya dari CSR itu apa gitu. Indikatornya dari CSR itu misalnya ada beberapa yang bilang 9, ada yang berapa 5, tentang 5 indikator. Yaitu saya ngukur CSR itu satu, bagaimana perlakuan perusahaan ke konsumen, bagaimana perlakuan perusahaan ke karyawan, bagaimana perlakuan perusahaan ke pemegang saham, bagaimana perlakuan perusahaan ke lingkungan, bagaimana perlakuan perusahaan ke masyarakat sekitar. Misalnya seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana cara kamu mengukur variabel. Jadi nggak selalu ke rumus sih, tapi bagaimana variabel tersebut diukur. Gitu. Kalau kebetulan ini kuantitatif, berarti yang masuk di sana adalah variabelnya adalah rumus. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah, sepertinya saya harus mengakhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya. Jadi, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk teman-teman bisa menghasilkan proposal bab 1 sampai bab 3 ya. Sehingga nanti bisa kolokium ketika kuliahnya ini udah berakhir. Ini kan semester 3, berarti semester 4 Anda sudah bisa memulai untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Ya, terima kasih. Silahkan absensi mau diisi via Zoom atau Zoom hadir semua nih? Siapa yang nggak hadir? Ada satu yang nggak hadir, ada dua yang nggak hadir.
Oke. Nanti kita absen aja sekalian yang hadir Zoom, nanti saya buka absensi di WhatsApp ya. Nanti silahkan Anda isi absensi di WhatsApp. Terima kasih, tetap sehat teman-teman, tetap semangat. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan yang lain. Kalau Anda butuh sesi seperti ini, saya akan buka paling 2 minggu sekali. Nggak harus tiap minggu, yang penting Anda bisa paham materinya dengan baik ya. Oke, sampai ketemu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.